Durung muncul. Wes. Oh, wes live. Selamat malam warga kawan pajak semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Idodo Ma'ruf dan bersama rekan saya Unggul Adi Prastio. Nah, hari ini kita akan membahas tentang NIK jadi NPWP apakah benar? Nah, ini terkait dengan undang-undang terbaru nih Mas, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, ini banyak pertanyaan nih kemarin di IG kita mengenai undang-undang HPP ini. Mas bahas dong, bahas. Nah, ini kali ini kita bahas satu persatu nih, dan minggu-minggu ke depan juga akan kita bahas mengenai undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini. Oke. Jadi selamat datang bagi kawan pajak semua yang sudah hadir malam ini. Nah, kita langsung mulai aja apa gimana Mas? Sudah ada siapa saja yang ikut join ini? Udah lumayan banyak ya? Udah ada 7 orang nih yang ikut join. Oke. Jadi selain nanti kita bahas tentang NIK jadi NPWP, kita juga memberikan apresiasi ya, atau hadiah untuk kawan pajak yang paling interaktif nih nanti di sesi malam ini. Selain itu juga kita juga akan melakukan pengundian tentang kuis interaktif kuis pajak Senin. Ya, kuis pajak Senin. Lalu nanti juga ada pembahasan ya Mas terkait soal-soal dari kuis pajak Senin. Oke. Berarti yang kemarin sudah ikut komen, siap-siap nanti ada pembahasan sekalian ada pengundian pemenang ya? Iya. Oke. Apakah ini udah tampil suara kita Mas Barka? Di live IG-nya? Sorry. Udah aman ya? Oke. Kita bahas pertama nih Mas mengenai undang-undang HPP. Nah, sebenarnya undang-undang HPP itu apa Mas? Jadi boleh dijelaskan ya? Kalau undang-undang HPP ini kan, HPP itu apa? HPP itu kependekan dari harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, yang sebelumnya kan sudah ada isu-isu, sudah ada draftnya yang mungkin ada ini nanti NIK jadi NPWP, terus ada kabar-kabar ada TA jilid 2 lah apa gitu kan. Nah, itu yang kemarin ada kabar-kabar itu menjadi undang-undang HPP. Sekarang sudah dijadikan undang-undang ya. Iya. Isinya itu nanti terkait penetapan peraturan baru yang berlakunya dalam waktu dekat. Harapannya untuk keadilan masyarakat ya. Jadi fokus ke keadilan ya Mas, terkait undang-undang ini. Jadi biar pajak tuh lebih adil, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi sama rata ya. Sama rata. Tergantung penghasilannya, maksudnya sama rata itu tergantung. Iya, adil sesuai sama ini ya, penghasilan sih. Oke. Itu tadi terkait gambaran sedikit mengenai pengertian undang-undang HPP. Nah, ini udah disahkan atau masih jadi RUU Mas? Maksudnya udah fix apa belum nih? Kalau undang-undang HPP ini per tanggal 7 Oktober 2021 kemarin itu sudah disahkan RUU-nya ya. Per tanggal 7 Oktober? Iya, per tanggal 7 Oktober. Dan undang-undangnya itu sudah ada nomornya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2021.
Oh, jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Berarti udah ditandatangani nih Mas sama Presiden. Iya, sudah ditandatangani, terus diundangkannya tanggal 29 Oktober. 29 Oktober. Nah, Ya. jadi teman-teman ingat ya, tanggal 29 Oktober ini sudah resmi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Wah. Nah, tujuannya tuh apa Mas sebenarnya menerbitkan jadi pemerintah dan DPR ini menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau undang RUU-nya dulu berangkat dari tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang jelas. Pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Maka dari itu pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan fiskal. Nah, langkah-langkahnya itu fokusnya pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak. Untuk dalam rangka peningkatan rasio pajak sendiri, pemerintah melakukan berbagai upaya ya, antara lain melalui reformasi perpajakan yang fokusnya pada reformasi organisasi, sumber daya manusianya, teknologi informasinya, teknologi informasi yang berbasis data, proses bisnis, regulasi perpajakannya itu menjadi program reformasi perpajakan. Terus sejalan dengan reformasi perpajakan, secara berkesinambungan, khususnya untuk pada aspek regulasi dan proses bisnis, ini diperlukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang sifatnya komprehensif, konsolidatif, dan harmonis, sehingga pemerintah dirasa perlu untuk membentuk undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan itu sendiri. Jadi poin-poinnya itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan gitu, dan memberikan kepastian hukum, dan mereformasi administrasi, konsolidasi perpajakan, perluasan basis perpajakan. Jadi macam-macam di situ dituangkan ke dalam pasal-pasal revisi atau pasal-pasal baru di Undang-Undang Perpajakan. Oke, jadi ini tujuannya pada akhirnya itu akan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak ya Mas? Iya. Diharapkan dengan tadi secara komprehensif, dan ini termasuk agenda ya, bukan karena COVID berarti ya Mas, tapi termasuk dengan agenda reformasi perpajakannya ya. Iya, di Indonesia. Betul. Salah satu agenda ini karena untuk pertumbuhan ekonomi beberapa tahun ke depan itu kan perlu program-program dari sekarang kan ya. Salah satunya reformasi perpajakan ini. Oke, jadi ini peraturan yang bukan diterbitkan gara-gara COVID aja, tapi sudah direncanakan untuk mengantisipasi ya Mas, terkait perkembangan ekonomi berkelanjutan, dan ini katanya kan ada tax carbon nih. Nah, ini kan terkait lingkungan hidup juga ya Mas. Di 2030, 2045 terkait bebas karbon. Nah betul. Oke, terus kalau poin-poin perubahan Mas, poin-poin perubahan di Undang-Undang HPP ini mencakup apa saja? Kan tadi dibilang ada perubahan, ada pun yang baru. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut Mas? Oke, jadi kalau untuk poin-poin perubahannya ini yang jelas akan merubah undang-undang, ada beberapa perubahan di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Ada juga di Undang-Undang PPH, pajak penghasilan, di Undang-Undang PPN itu juga ada beberapa perubahan, dan ada juga sesuatu yang baru tapi dulu pernah ada tapi ini baru gitu. Ini gimana Mas? Dulu ada, sekarang baru, ini gimana?
Apa ini ini, Mas? tentang program pengungkapan sukarela wajib pajak. Nah, ini menarik sih. Hmm, serasa lama tapi baru ya, Mas. Serasa lama tapi baru. Ada juga yang baru yang tadi disebutkan kan, tax karbon, pajak Tax karbon karbon. ya. Ya. Dan ada juga perubahan terkait undang-undang cukai, ada penambahan dan ada perubahan juga di situ. Oh ya, terkait ini rokok ya, Mas. Ya, Iya. sudah ini rokok. Jadi biar nambah nih. Rokok sekarang kan macam-macam ya. Iya. Makin lama Terkait iya. makin lama makin banyak nih jenis-jenis rokok. Dulu mungkin kretek sama filter. Sekarang udah ada elektrik, ada sisa dan apa ya? Ya macam-macam jenis-jenis rokok. Nah, oke, tadi mungkin terkait KUP, PPH, PPN, nah itu secara umum ya Mas, perpajakan yang sudah ada sebelumnya, terus ada juga pajak karbon terbaru karena mendukung terhadap apa ya, penanggulangan perubahan iklim. Nah, lagi kemarin di pertemuan G20 Indonesia juga terpilih jadi tuan rumah nih tahun depan. Ini jadi pemimpin G20 tentunya dengan apa ya? Dengan tagline perubahan iklim ya, memperbaiki bumi ini. Nah, terus kita masuk ke inti nih Mas. Tadi kan kita bahas NIK itu jadi NPWP. Nanti semua orang yang punya NIK langsung bayar pajak. Nah, kira-kira itu tuh gimana Mas nanti penggunaannya? Terus tujuannya seperti apa? Dan apakah semua yang punya KTP, punya NIK itu udah langsung bayar pajak? Boleh nih dijelaskan secara detail. Enggak detail juga sih, maksudnya gambaran umumnya dulu lah. Iya. Biar nggak salah paham nih. Salah pajak. Iya, ini mungkin yang salah satu yang paling ini ya banyak muncul isunya. Ini nanti kalau punya NIK dianggap NPWP. Berarti semua yang punya NIK berarti harus wajib bayar pajak ya. Itu. Ternyata kenapa NIK di penggunaan NIK sebagai NPWP untuk ini khusus untuk orang pribadi ya? Iya, untuk orang pribadi aja berarti. Kalau perusahaan beda lagi ya Mas? Kalau untuk perusahaan tetap menggunakan NPWP sebagaimana sebelumnya. Kalau di NIK sebagai NPWP orang pribadi itu salah satu juga pasal yang baru di Undang-Undang KUP. Jadi kenapa NIK dijadikan NPWP? Karena ini untuk integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan yang tujuannya mempermudah wajib pajak orang pribadi untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan demi tadi salah satunya kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional. Lebih simpel ya sekarang pakai NIK, nggak perlu nomor-nomor lain, satu nomor nih. Oh, jadi biar lebih mudah ya. Jadi orang pajak tuh nggak nanyain NPWP-nya mana. Jadi mungkin kedepannya cuma bawa KTP aja ya Mas kalau ke kantor pajak ini. Iya. Nah, gitu. Kalau tadi pertanyaan ini ya apa namanya? Bayar pajak nggak Mas? Iya. Nah, penggunaan NIK sebagai NPWP ini tidak serta-merta menyebabkan setiap orang pribadi yang warga Indonesia yang punya NIK itu bayar pajak. Karena apa? Karena pembayaran pajak itu dilakukan apabila penghasilan dalam 1 tahun itu melebihi dari penghasilan tidak kena pajak. Kalau misalkan penghasilannya dari pemberi kerja misalnya. Atau kalau misalkan penghasilan dari usaha itu apabila penghasilan bruto dari usahanya itu di atas 500 juta untuk pengusaha yang menggunakan PPh final 0,5% ya, yang PP 23. Itu kalau misalkan di atas 500 juta itu baru ada kewajiban untuk bayar pajak. Oh gitu ya Mas. Jadi
baik pengusaha maupun karyawan atau PNS itu juga ada batasannya ya sekarang. Kalau dulu kan cuma karyawan nih yang minimal 54 juta dalam setahun. Sekarang ini juga pengusaha dengan omset maksimal 500 juta tidak dikenakan pajak. Bebas pajak lah ya. Sekarang PTKP-nya sudah rata ya, ke pengusaha maupun ke karyawan atau pegawai. Mengutamakan prinsip atau asas keadilan tadi ya Mas. Seperti yang disampaikan di awal. Nah, apakah ada perubahan PTKP Mas terkait apa ya? Kemarin juga kan dibilang, oh ini tarif naik nih. Ya. PTKP-nya naik enggak? Nah, itu gimana Mas? Ada tarif naik nih katanya buat orang pribadi. Nah, kalau untuk PTKP sendiri itu tidak ada perubahan ya. Untuk PTKP masih tetap menggunakan PTKP yang berlaku terakhir. Nah, tapi nanti ada penyesuaian di tarif PPh-nya. Di pasal 17-nya ada penyesuaian untuk tarif orang pribadi. Nah, kalau untuk pembahasan lebih jelasnya kan nanti mungkin untuk PPh, PPN, PPS, terus yang lain kita bahas di minggu depan, minggu-minggu berikutnya mungkin ya. Jadi di pertemuan berikutnya ya, nggak sekali ini nih kita bahas. Sekali ini aja kita bahas KPP. Kita masih akan sering membahas mengenai undang-undang terbaru ini. Kita sebagai petugas pajak juga harus excited nih untuk menyiarkan undang-undang baru ini, Mas. Tentunya dengan asas tadi, asas keadilan, kepastian hukum, terus meningkatkan ekonomi ya. Jadi ini harus benar-benar banyak masyarakat yang tahu. Jadi biar kawan pajak yang di sini juga bisa bercerita nih kepada saudara atau temannya atau rekan kerjanya terkait undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, selain perubahan NIK sebagai NPWP, apa saja peraturan yang berubah di undang-undang KUP-nya, Mas? Kalau perubahan di undang-undang KUP, ini mungkin poin-poinnya saja ya untuk perubahan itu ada di pasal 8 ayat 4 ini tentang pengungkapan ketidakbenaran SPT saat pemeriksaan. Jadi kalau misalkan pada saat pemeriksaan wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran SPT itu kalau dulu di aturan lama batas waktu pengungkapannya itu sebelum surat ketetapan pajak, sebelum SKP diterbitkan itu batasan untuk pengungkapan ketidakbenaran SPT. Atau sementara kalau misalkan di aturan baru ini sebelum SPHP batasan pengungkapan ketidakbenarannya. Terus ada juga di pasal 13 ayat 3 ini tentang besaran sanksi pada saat pemeriksaan. Untuk keadilan. Jadi perubahan ya Mas? Iya betul. Makin besar apa makin kecil ya Mas perubahan sanksinya? Nah tentunya untuk meningkatkan perekonomian ya pastinya semakin kecil harusnya. Oh gitu. Sanksinya makin kecil makin kecil. Untuk keadilan dan kepastian hukum dilakukan penurunan sanksi pada saat pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan semangat pengaturan dalam UU Ciptaker juga. Nah, di sini ada poin-poinnya WP yang tidak menyampaikan SPT atau tidak membuat pembukuan, sanksi pada saat pemeriksaannya untuk PPh kurang bayar yang tadinya 50% menjadi disesuaikan dengan bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah uplift factor 20% maksimal 24 bulan. Nah, untuk PPh kurang dipotong 100%, yang tadinya 100% menjadi turun ke sesuai dengan bunga per bulan sebesar suku bunga acuan sama seperti yang tadi ditambah uplift factor 20% maksimal 24 bulan. Dan ada yang PPh dipotong tetapi tidak di-store itu dulu sanksinya 100% menjadi 75%, PPN dan PPNBM kurang dibayar yang tadinya 100% menjadi 75%. Intinya sejalan dengan semangat yang tadi ya. Jadi disesuaikan aturannya menjadi
sanksinya diturunkan. Oh gitu. Jadi biar tujuannya itu untuk pembayaran ya, pengembalian penerimaan negara ya Mas, meningkatkan penerimaan negara. Nah, lalu ini Mas, ada lagi nggak Mas terkait perubahannya? Ada lagi, ada di pasal 14 ayat 1 huruf E tentang penagihan atas kontestasi, pembayaran angsuran atau penundaan kurang bayar SPT tahunan. Ini pasal baru juga. Jadi dalam hal wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran. Gini, kalau untuk SPT tahunan itu kan ada yang namanya penundaan pembayaran atau untuk pengangsuran gitu kan. Nah, dalam hal WP tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran atau penundaan tersebut, dapat ditagih dengan STT. Jadi ada ketegasan di sini. Berikutnya ada di pasal 25 dan 27 tentang besaran sanksi pada saat upaya hukum. Ini perubahan dari aturan yang lama. Di sini untuk keadilan dan kepastian hukum dilakukan penurunan sanksi pada saat upaya hukum. Sanksinya untuk keberatan yang tadinya sanksi setelah upaya hukum jika keputusan atau putusan menguatkan ketetapan DJP atau istilahnya wajib pajaknya ditolak ya keberatannya. Kalau dulu 50%, sekarang undang-undang HPP ini menjadi 30%. Nah, kalau untuk yang banding tadinya sanksinya 100%, sekarang turun menjadi 60%. Dan untuk peninjauan kembali sekarang ada sanksinya 60%. Ada lagi di pasal 32 tentang kuasa wajib pajak. Di sini ada penyesuaian. Jadi kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Persyaratan kompetensinya ini bisa dibuktikan dengan misalkan sertifikat atau sejenisnya. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga. Ini bunyi di pasal 32-nya. Ada juga di pasal 32A, ini ada tambahan setelah pasal 32 ditambah 32A, ini untuk menunjukkan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut pajak. Ini pasal baru ya. Jadi pemerintah dapat menetapkan pihak lain, misalnya penyedia sarana transaksi elektronik. Sekarang kan apa-apa transaksi serba elektronik Mas ya. Iya. Jadi pemerintah dapat menetapkan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut pajak atas transaksi yang melibatkan pihak lain tersebut. Nah, hal ini sebagai solusi bagi perkembangan transaksi ekonomi yang semakin dinamis, termasuk yang melibatkan penyedia sarana transaksi elektronik, sehingga pemungutannya dapat dilakukan secara efisien, sederhana, dan efektif karena si penyedia jasanya bisa ditunjuk sebagai pemungut pajak oleh pemerintah. Yang terakhir ini ada di pasal 34 ayat 3, ini tentang rahasia jabatan ya. Kalau dulu kan lumayan istilahnya sangat tertutup ya. Kalau untuk sekarang, untuk kepentingan negara dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah lain, badan hukum yang dibentuk dengan undang-undang atau peraturan pemerintah atau pihak lain. Jadi Menteri Keuangan berwenang memberikan izin tertulis untuk memperlihatkan keterangan tentang wajib pajak. Jadi selain kita menerima data atau informasi dari macam-macam pihak, kita kan sudah exchange of information-nya kan luar biasa ya. kita juga dapat menyediakan data kepada pihak lain tersebut gitu, sesuai kewenangan Menteri Keuangan. Jadi sekarang dituntut untuk kerjasama ya Mas dengan berbagai instansi ya. Terkait rahasia jabatan pun dari Menteri Keuangan bisa melakukan pemberian rahasia jabatan, rahasia wajib pajak jika memenuhi kriteria tertentu ya.
Iya. Selain itu juga kalau nanti belanja di Tokopedia, Bukalapak, Shopee atau di tempat-tempat lain, kalau yang udah ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak bisa jadi langsung ada pajaknya di sana ya Mas, Bisa terkait jadi. pembelian. Nah itu udah ada aturan teknisnya apa belum Mas? Nah, sampai untuk saat ini undang-undangnya sudah disahkan, tetapi untuk petunjuk pelaksanaannya nanti di lapangan seperti apa, ini kita masih sama-sama menunggu Mas ya. Oke, jadi paling enggak udah tahu dulu lah perubahannya apa aja nih Ya, dan terkait pelaksanaannya, peraturan ini dilaksanakan kan butuh peraturan-peraturan di bawahnya nih yang ya, perlu diterbitkan. Nah, itu kita sama-sama menunggu dan tentunya kawan pajak semua kita akan selalu menginformasikan mengenai peraturan-peraturan terbaru tentang pajak, utamanya yang peraturan pendukung undang-undang HPP ini. Nah, jangan lupa kalau misal ada pertanyaan silahkan ditanyakan aja. Ini udah ada satu pertanyaan tapi nanti ya kita bahas habis. Ini pertanyaan terakhir nih yang kita akan bahas. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas. Ini kan udah disahkan nih. Nah, apakah sudah langsung berlaku semua atau gimana nih? Kan udah disahkan tanggal 29 ya, Undang-Undang Nomor 7 2021. Nah, apakah langsung semuanya tadi yang perubahan-perubahan tadi itu berjalan? Apa enggak? Jadi untuk ya tadi ya, karena memang perlu dilakukan penyesuaian juga untuk apa namanya peraturan pelaksanaannya. Jadi di sini juga sudah ditetapkan di Undang-Undang HPP ini kapan diberlakukannya. Nah, untuk perubahan Undang-Undang KUP sendiri berlaku mulai tanggal diundangkan. Berlaku mulai KUP tanggal diundangkan. Diundangkannya di sini, kalau di undang-undangnya sih ditandatangani tanggal 29 ya. Gimana Mas? Kalau yang undang-undangnya sendiri ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2021 oleh Menteri Hukum. Berarti udah berlaku ya Mas? Iya, disahkan. NPWP jadi NIK pun NIK jadi NPWP udah berlaku berarti ini. Kalau dibaca, jadi kalau untuk ketentuan apa namanya pasal-pasal perubahannya kita tetap masih menunggu ini ya apa namanya teknis-teknis perubahannya itu teknisnya, gimana betul. gitu. Oke. Soalnya ini kan sebuah perubahan yang luar biasa ya, perubahan besar-besaran. Iya, basis data berubah semua ini Mas nanti. Basis data berubah. Hmm. Semua sistem informasi di kita selama ini kan basisnya dari NPWP. Nah, ini akan menarik sih kalau apa namanya sampai dengan nanti diberlakukannya apa namanya sampai dengan 2022 ini pasti banyak sesuatu yang baru. Itu untuk KUP tadi ya? Iya, KUP Mas. Sementara kalau kalau lainnya PPH ini berlakunya untuk tahun pajak 2022. Tahun pajak 2022 ya. Berarti awal Januari. Tahun pajaknya masa pajak Januari 2022 itu sudah berlaku untuk masa pajak Januari. Oh, berarti terkait yang omset tadi Mas, PTKP bagi pengusaha lah ibaratnya. Iya. Nah, itu udah berlaku Januari. Nah, Januari ini ya, jadi siap-siap merasakan undang-undang yang baru. Iya. Untuk usahawan di bawah 500 juta awal-awal Januari belum bayar. Oke. Untuk berikutnya untuk PPN perubahannya ini berlaku mulai 1 April 2022. Jadi nggak awal tahun ya, tapi April ya Mas kalau PPN. Iya betul, masih ada waktu lagi sampai 1 April baru perubahan PPN, undang-undang PPN-nya ini berlaku. Ini juga sama dengan pajak karbon ya, pajak karbon mulainya juga 1 April. Seusai SPT tahunan orang pribadi nih Mas berarti.
Iya. Selesai pengetahuan orang pribadi ada 2 aturan yang berlaku, aturan baru. Selanjutnya untuk Undang-Undang Cukai ini berlaku mulai tanggal diundangkan, sama seperti KUP tadi. Wah, jadi ini ya berarti cukai ini udah masuk nih, per hari ini udah mulai nih. Siap-siap yang punya rokok elektrik dan lain-lain, nah itu pasti nanti akan ada cukainya kali ya. Iya. Nah, itu aja Mas, kira-kira yang akan berlaku ya terkait undang-undangnya, dan pembahasan mengenai PPh, PPN, pajak karbon atau undang-undang cukai pun akan kita bahas selanjutnya ya Mas, di episode selanjutnya. Jadi kawan pajak di sini mohon sedia menunggu dan selalu update, selalu pantengin nih Instagram Pajak Pebun yang selalu memberikan informasi terbaru melalui Instagram Live di Dialog Interaktif Pajak. Nah ini udah ada pertanyaan satu nih Mas, udah 2 nih malah. Udah 2 ya. Terkait ini Mas, pertanyaan dari Saputra Firman. Izin bertanya, artinya tarif 120% udah nggak berlaku lagi ya? Nah, kalau misal tadi ya, NIK jadi NPWP nih, nanti gimana? Jadi jika menggunakan jasa pribadi non NPWP, tarifnya sama dengan yang ber-NPWP. Nah. Kira-kira jawabannya gimana nih Mas? Jadi untuk yang terkait NPWP ya? Tadi ya, misal kalau dulu kan gini Mas, kalau dia punya NPWP tarifnya kan normal. Nah, ini untuk orang pribadi nih, PPh 21 biasanya ya. Tapi kalau misal untuk yang tidak ber-NPWP kan tarifnya lebih tinggi nih, jadi 120%. Ya kan? Atau naik 20% dari tarif normal. Nah, kalau nanti NIK jadi NPWP, apakah nanti perlu aktivasi dulu atau otomatis nih? Nah, itu gimana Mas? Sebenarnya untuk petunjuk pelaksanaan teknisnya itu kan memang kita masih menunggu ya. Cuman kalau kita baca lagi di Undang-Undang KUP itu di pasal 2 ya. Jadi pasal 2 ayat 1-nya berbunyi, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Terus ada yang Undang-Undang HPP ini jadi ada tambahan 1A. Ini bunyinya nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan. Nah, apakah nantinya tetap yang memenuhi syarat objektif dan subjektif ini tetap melaporkan ke kantor DJP atau KPP, atau nanti sistemnya seperti apa? Yang jelas kita masih kemungkinan akan tetap istilahnya tetap dibedakan gitu kan ya, yang mana NIK yang memenuhi syarat memenuhi syarat subjektif dan objektif, yang mana yang belum. Apakah nanti mempengaruhi ke 120%? Kita tunggu. Jadi nanti mungkin kayak ada aktivasi gitu ya. Jadi misal kayak kalau belum memenuhi syarat subjektif maupun objektif ya berarti NIK-nya belum aktif nih jadi NPWP. Nanti kalau misal sudah memenuhi nih syarat prasyaratnya baik subjektif maupun objektif, nanti aktivasinya gimana? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Mungkin nanti teknisnya akan kita terus informasikan karena kita belum bisa menjawab secara detail mengenai hal ini. Jadi terima kasih Mas Saputra Firman atas pertanyaannya. Jadi tetap tunggu juga informasi dari kami mengenai Undang-Undang HPP ini. Nah, terus ada kata-kata dari Mas Alfian TB nih, nggak sabar lagi nunggu pembahasan mengenai perubahan pada pajak penghasilan. Nah, ini nanti
mungkin minggu depan kita akan bahas ya Mas terkait pajak Iya. penghasilan ya yang ada di Undang-Undang HPP. Iya, untuk minggu depan kemungkinan kita akan membahas pajak penghasilan lebih ke khususnya ke orang pribadi yang nyangkutnya ke OP lah, ke orang pribadi. Lebih fokus ke sana ya Mas. Nah, oke Mas, mungkin belum ada pertanyaan lagi nih terkait dengan tema hari ini. Nah, kita lanjut ke pembahasan soal KIPAS nih Mas. Nah, sebelum kita umumkan pemenangnya, kita lanjut ke pembahasan KIPAS. Nah, boleh untuk Mas Barkah ditunjukkan ke layar ya mengenai pembahasan KIPAS-nya. Boleh di-share screen mungkin. Sudah kah? Oke. Ini soalnya saya bacakan apa gimana Mas? Atau Mas langsung bahas? Soalnya dibacakan dulu ya. Oke. Soal yang pertama nih Mas, yang bukan merupakan asas diterbitkannya Undang-Undang HPP, UU HPP adalah yang A, memberikan keadilan dan kesederhanaan, B, efisiensi perpajakan dan memberikan kepastian hukum, C, memberikan kemanfaatan dan mewujudkan kepentingan nasional, D, memberikan ketidakjelasan terkait perpajakan. Oke. Ini tadi kalau yang nyimak pasti sudah tahu jawabannya ya. Iya. Yang bukan merupakan ya, jadi asas kenapa diterbitkan Undang-Undang HPP ini untuk memberikan keadilan dan kesederhanaan dalam peraturan dan teknis-teknisnya, memberikan efisiensi perpajakan dan kepastian hukum, memberikan manfaat dan mewujudkan kepentingan nasional. Yang di luar dari itu adalah berarti jawabannya yang D, memberikan ketidakjelasan. Jadi D ya jawabannya kawan pajak semua. Nah ini yang pasti banyak yang benar nih nomor 1. Nah ini sambil disawang-sawang. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. UU HPP mengubah dan menambah regulasi terkait perpajakan kecuali, nah ini kecuali lagi nih. Kecuali lagi. A, mengubah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. B, mengubah Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN. C, mengubah Undang-Undang Bea Materai. D, mengatur program pengungkapan sukarela wajib pajak. Oke. Tadi juga sudah kita bahas ya. Jadi kalau yang nonton pasti sudah tahu ini. Saya cek di komen-komen banyak yang benar ini Mas. Oh iya, ini banyak yang benar nih. Pada berkesempatan mendapatkan ini Mas. Jadi, kalau untuk Undang-Undang HPP tadi kan mengubah Undang-Undang KUP, PPH, PPN, cukai, ada pajak karbon, ada pengungkapan sukarela. Berarti yang selain itu adalah Undang-Undang Bea Materai atau jawabannya C. Karena Undang-Undang Bea Materai sudah ada perubahannya ya di 2020 dengan tahun kemarin. Iya. Oke, jadi udah diubah duluan Pak. Undang-Undang. Iya. Oke, jadi jawabannya adalah C ya. Ini pada pinter-pinter, pada C. Belajar nih Mas. Atau teman-teman semua yang jawab di kolom komentar nih, keren banget. Padahal undang-undang baru tapi banyak yang benar ya, luar biasa. Iya, wah keren banget. Jadi ini menstimulasi para kawan pajak yang ada yang pada mantengin IG kita ya Mas untuk belajar kuis-kuis ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Yang bukan merupakan tujuan pembentukan Undang-Undang HPP adalah A, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. B, mengoptimalkan penerimaan negara. C, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. D, memberatkan wajib pajak. Nah, jawabannya yang mana nih Mas? Ini jawabannya sudah jelas karena latar belakang di susunnya Undang-Undang HPP ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi dengan mengoptimalkan penerimaan negara dan pada akhirnya juga
ada peningkatan kepatuhan sukarela. Tentunya semua ini disusun dengan untuk tidak memberatkan wajib pajak. Jadi jawabannya adalah yang D. Wah, jadi tidak bertujuan untuk memberatkan wajib pajak karena tadi ya banyak penurunan sanksi, Iya. terus juga peningkatan penghasilan tidak kena pajak, Iya. atau ada batas juga untuk batas. omset bagi pengusaha Iya. Di bawah 500 juta itu nggak kena pajak. Jadi semoga ini tidak memberatkan wajib pajak, utamanya yang pengusaha UMKM ya Mas. Iya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menurut Undang-Undang HPP atau harmonisasi peraturan perpajakan adalah A. Nomor kartu keluarga, B. Nomor induk kependudukan, C. Nomor rekening, D. Nomor HP mantan. Nah, ini kalau saya jawab yang D, nomor HP mantan. Jadi oke, jawabannya gimana Mas? Yang benar Mas? Ini sesuai judul ya, judul ya. dialog pajak, dialog interaktif pajak kita Jumat ini. Jadi yang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menurut Undang-Undang HPP ini adalah NIK atau nomor induk kependudukan. Jadi jawabannya adalah B. Oke, ini wah ini semuanya benar nih Mas, saya lihat nih banyak banget yang benar. Jarang ada yang salah ini sampai nomor 4. Nah, ini apakah nomor 5 banyak yang terkecoh atau enggak nih nanti pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah semua WNI yang memiliki NIK wajib bayar pajak? A. Iya. B. Hanya yang memenuhi syarat objektif dan subjektif. Nah, ini juga menjawab. Jawabannya yang mana, Mas? Ini juga menjawab pertanyaan judul tema diajak kali ini ya. Apakah semua yang punya NIK jadi harus bayar pajak? Ternyata setelah tadi kita bahas ternyata jawabannya tidak ya. Tidak semua yang punya NIK wajib bayar pajak. Hanya yang memenuhi syarat objektif dan memenuhi syarat subjektif. Gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, ini kayaknya banyak yang benar nih. Jadi kita tinggal mengacak aja nih siapa yang jadi juara atau siapa yang beruntung. Jadi tadi kunci jawabannya adalah D, C, D, B, B. Nah, ini silakan untuk Mas Barkah untuk memutar pemenangnya. Bisa ngeliat nih. Saya nggak ngeliat live-nya. Iya. Share screen. Siapakah yang beruntung? Apakah yang nonton di sini kemarin sudah komen-komen, barangkali jadi pemenang? Ini semoga jadi pemenang. Nah ini silakan Mas di share screen. Ini tahu jawabannya dari mana ya? Oh ini pada nyari di internet kali Mas? Atau udah baca peraturannya? Oke, sudah muncul ya share screen-nya ya? Udah, tinggal di start nih. Siapakah yang beruntung pada malam hari ini? Sudah. Kalau di Zoom mah sudah. Kalau di live IG-nya nggak tahu nih. Di live IG-nya kok sepertinya nge-freeze ya?
Gimana Kak? Oh, nggak muncul di ini ya? Siapa ini juaranya? Ini tadi jawaban boleh saya bacakan nih. Nggak muncul di ini ya? Nggak muncul di layar ya? Oke, jadi jawabannya ini tadi kan kuncinya adalah D, C, DC, DBB. Nah, ini Inwulan ini udah mengajak temennya, cuma jawabannya salah nih. Jadi jawabannya DB, DBB. Jadi mohon maaf kepada Inwulan, belum beruntung kali ini. Nanti mungkin bisa di screenshot ya Mas terkait juaranya. Jadi biar jadi bukti nih buat kawan pajak dan nanti diumumkan ya di story mungkin ya. Nah, terus yang nomor 2, mohon maaf Inmulan tadi yang nomor 2 ini ada Sahid underscore UL 1509, jawabannya DC DBB dan sudah mengajak 3 temannya untuk ikutan kipas. Nah ini jadi selamat kepada Mas Sahid untuk pemenangnya ya. Jadi ini pemenang pertama di kipas bulan November ini, tanggal berapa? Tanggal 1 ya, tanggal 1 November. Lalu pemenang kedua dengan jawaban DC DBB ada Tirta ART underscore. Nah, ini apakah sudah ngajak temannya Mas? Itu agak nggak kelihatan nih. Apakah sudah mengajak 3 temannya? Saya cek ya. Tirta, oh ya dia udah mengajak temannya juga. Niko Gosani, Rizky dan Alwi. Oke, selamat kepada Tirta. Nah, ini kurang 1 pemenang. Apakah ada penggantinya Mas? Substitute winners? Nah, ini di bawahnya nih. Itu tadi bawahnya Mas, yang substitute winner. Nah ini ada Hairun dan Ziskaria dan Sulistianita. Nah ini Hairun ini salah ya jawabannya ya. Jawabannya yang pertama BCDBB, jadi kurang pas nih. Nah, salah satu. Sama kayak tadi ya, salah satu. Dan ini ada Zika Rizika, jawabannya DC DBB dan sudah mengajak 3 temannya. Berarti selamat kepada Zika Rizika, sudah menang nih giveaway kipas pada 1 November. Jadi udah terpilih nih Mas 3 pemenang. Jadi ada Sahid, terus Tirta dan Zika Rizika. Selamat kepada para pemenang. Bagi kawan pajak yang belum beruntung, tunggu kipas berikutnya di hari Senin besok. Lalu juga tunggu untuk dialog interaktif pajak yang membahas kedepannya akan sering membahas mengenai undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan bersama saya dan Mas Unggul Adi Prasetyo. Oke, mungkin ada penutup Mas Unggul, ini udah terpilih nih 3 pemenang. Mungkin bisa tadi. Gimana? Di IG nggak ada gambarnya tadi.
Di IG nggak ada gambarnya, iya, nggak nampil tadi Mas. Jadi saya bacakan nanti mungkin akan di share ya di story ya bagi pemenangnya. Oke, mungkin ada kalimat penutup Mas untuk sesi malam ini terkait dialog interaktif pajak, bahas NIK jadi NPWP apakah benar? Silakan Mas Unggul. Jadi mungkin sedikit informasi untuk tadi yang sudah masih tetap nonton live IG-nya. Kalau misalkan masih belum tadi pas pengundian atau pas penyampaian pemenang masih ada yang tidak muncul atau gambarnya hilang. Ini nanti pengumuman pemenangnya akan diumumkan atau dipublikasikan diumumkan apa langsung dihubungi Mas? Diumumkan ya? Diumumkan nanti biar mereka menghubungi Textmin IG kita Mas di Pajak Pebun. Jangan lupa ya yang udah jawab harus follow nih, kalau nggak follow nanti nggak dapat hadiahnya. Ajak yang lain juga follow. Iya. Oh iya, mungkin kalau untuk terkait undang-undang HPP ini semoga sih secara untuk tujuannya kan memang untuk pertumbuhan ekonomi, terus keadilan dan sebagainya, itu semoga dapat terpenuhi, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, terus memudahkan wajib pajaknya juga. Nanti harapannya kepatuhan akan meningkat. Ngomongin soal kepatuhan, untuk kawan pajak atau keluarga atau temannya yang pernah daftar NPWP atau yang punya NPWP, atau kayaknya saya pernah daftar NPWP tapi NPWP-nya hilang gimana gitu. Nah, ini jangan lupa lapor SPT tahunan. Oke. Kalau misalkan bagi warga Kota Waringin Barat di Arut Selatan yang di dekat-dekat Pangkalan Bun, informasi juga untuk masih ada 2 hari lagi kita membuka layanan di luar kantor untuk penerimaan SPT tahunan ya. Jadi kalau misalkan hari kerja Bapak Ibu atau kawan pajak teman-teman semuanya tidak ada waktu misalkan, atau misal mau konsultasi, mau ketemu, mau ke kantor pajak tapi nggak bisa pas hari kerja, hari Sabtu Minggu tanggal berapa ini? Tanggal 6 dan 6 November 7, dan 7 November. Itu kita membuka layanan di luar kantor di City Mall Pangkalan Bun. Siang ya, jam 13 sampai sore nanti. Kalau misalkan masih banyak yang datang ya kita layani sampai selesai. Intinya jangan lupa lapor SPT tahunan. Balai Desa Pasir Panjang, Mas. Oh iya, betul. Jadi ayo kawan pajak beritahukan kepada teman-temannya, saudaranya yang ingin datang di layanan di luar kantor kami di City Mall ataupun Balai Desa Pasir Panjang pada weekend ini ya Mas. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Unggul. Terima kasih juga rekan-rekan dan tim semuanya. Terima kasih kepada kawan pajak yang sudah setia menonton dialog interaktif pajak pada setiap hari Jumat. Jangan lupa nanti kita akan selalu membahas atau menginformasikan peraturan pajak terbaru atau kebijakan-kebijakan pajak terbaru di dialog interaktif pajak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.